nangis sebulan penuh selama Ramadan, kalau puasa kita benar-benar sempurna, setannya kurus bahkan kejang-kejang. Jadi setan itu sama sedaya. Setan nih seusia kalian, imannya segini, ya ada ukurannya. Setannya sama seperti itu. Kalau kalian tuh anak yang soleh, setannya lebih tinggi lagi, udah kalahkan yang menggodanya. Tapi kalau kita kuat, ya tidak terpengaruh dengan godaan setan, maka setan itu akan kurus kering. Dia tidak punya kesempatan untuk menggoda kita. Dia nangis tiap hari. Dari mana? Dengarkan. Pada waktu malam awal Ramadan, maghrib, azan Isya, kita menjalankan sholat Isya. Lanjut dengan tarawih. Setelah tarawih lanjut dengan tadarus. Setelah tadarus tidur. Adakah perbuatan yang kita lakukan yang melanggar ajaran Islam? Tidak ada. Kemudian kita dibangunkan jam 4 pagi supaya apa? Makan sahur disunahkan, itu ada nilai ibadahnya. Ya. Ketika bangun sahur, kita baca doa, mau makan aja kita baca doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dilanjutkan dengan niat berpuasa. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Tuh. Setan udah nangis di situ. Makanya dia tidak bisa terbelenggu. Seolah dirantai. Tidak punya kesempatan, tidak bisa berkutik, mau menggoda manusia. Selanjutnya masuk subuh, azan subuh, sholat subuh. Setelah sholat subuh kita berdoa, bahkan ada yang mendengarkan kuliah subuh. Setelah selesai sholat subuh kita tadarus, boleh. Kita sudah berpuasa, menahan diri dari hawa nafsu atau hal yang membatalkan puasa kita sejak terbit fajar, sejak azan subuh. Berlanjut tuh, mulut kita berpuasa, telinganya berpuasa, hidungnya berpuasa, tangannya berpuasa, hatinya berpuasa, kakinya berpuasa, semua dari ujung rambut sampai ujung kaki kita berpuasa. Karena puasa itu adalah menahan apa saja, salah satunya yang dapat membatalkan puasa. Dan yang membatalkan puasa itu ada yang secara nyata, ada yang secara tidak nyata. Ini yang bahaya, itu yang membatalkan pahala puasa. Karena kita berpuasa tapi pahalanya nggak ada, tidak dapat apa-apa. Makanya Rasulullah benar ya bersabda, tidak sedikit dari umatku dia berpuasa sebulan lamanya, tapi yang didapatnya cuma haus dan lapar. Orang apa itu? Itu adalah orang yang berpuasa tapi hanya cukup tidak makan tidak minum saja. Auratnya terbuka, mulutnya nggak berhenti ngomongin orang, ngeledekin orang, telinganya tidak mau mendengarkan hal yang baik, mulutnya tidak digunakan untuk baca Al-Quran, sholatnya ditinggalkan, jahil terhadap temannya, suka nyubitin, ngumpetin sendalnya, orang lagi terawih malah ditonjokin pantatnya, dikelitikin telapak kakinya, ditarik sarungnya. Nah itu orang-orang yang hanya menahan diri dari lapar dan haus, tidak menahan diri dari hal yang tidak baik. Kemudian puasa yang diomonginnya makanan aja. Nanti sore kita buka apa ya? Oh kita beli takjil di sana enak. Apa aja? Ada somai, ada dimsum, ada es campur, ada es krim, semua dibeli. Banyak di depannya. Itu beduk maghrib, azan maghrib tiba, langsung baca doa, diambil, dimakanlah semua itu. Sampai apa? Sampai perutnya kekenyangan. Akhirnya setelah sholat maghrib apa? Yang ada tidur. Orang terawih, sholat isya, baca Al-Quran, dia tidur kekenyangan. Nah ini sebenarnya itu sama menahan hawa nafsu juga. Jangan sampai berlebih. Boleh kita makan sedikit-sedikit, tapi jangan berlebih.
berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan tidak Allah sukai. Ya, kita makan nasi halal tidak? Makan bingsu halal tidak? Makan bakso halal tidak? Makan es krim halal tidak? Kalau berlebihan, es krim dimakan, bakso dimakan, semua dimakan saat buka itu. Ada apa? Nah, tidak sampai setengah jam, aduh mau perutku sakit, kekenyangan, sholat maghrib aku gak bisa bangun. Ya,